kerja, perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Batam dari jurusan Manajemen Bisnis dan Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan terkait SPT kurang dan lebih bayar dengan kasus karyawan yang pindah tempat kerja dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam kasus karyawan yang pindah kerja dalam 1 tahun, biasanya si karyawan ini akan menerima lebih dari 1 bukti potong PPh pasal 21 karena biasanya karyawan ini akan menerima jasa. Setiap perusahaan ini hanya memotong pajak berdasarkan penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Baik, untuk pelaporan SPT karyawan tersebut penghasilannya akan digabungkan untuk perusahaan A dan B, dan hasil penggabungan tersebut seluruh SPT-nya akan menghasilkan kurang bayar ataupun lebih bayar. Untuk kasus kurang bayar ataupun lebih bayarnya, simak video berikut ini. Jadi untuk contoh kasus SPT kurang bayar, contohnya itu adalah si Andi bekerja di perusahaan A dari bulan Januari sampai Juni sekitar 6 bulan dan gaji per bulannya itu 7 juta. Dan total penghasilannya 7 juta dikali 6 bulan, maka total penghasilannya itu jadi 42 juta dan PPh 21 yang dipotong di perusahaan A menjadi 300.000. Lalu dia mendapat penghasilan dari perusahaan B. Si Andi bekerja dari Juli sampai Desember sekitar 6 bulan juga dan gaji per bulannya itu selama 6 bulan 8 juta dan total penghasilannya 8 juta dikali 6 bulan menjadi 48 juta dan PPh 21 yang dipotong dari perusahaan Andi di perusahaan B menjadi 400.000. Maka total penghasilan setahun Andi, penghasilan di perusahaan A jadi 42 juta dan penghasilan di perusahaan B jadi 48 juta. Maka jika semua ditotalkan, maka total penghasilan menjadi 90 juta rupiah. Oke, baik, selanjutnya kita mendapatkan informasi bahwa PTKP karyawan tersebut itu statusnya TK0. Tadi kita udah dapat penghasilannya untuk penghasilan setahunnya dari dua perusahaan tersebut yaitu 90 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya kita hitungkan dulu. Untuk PKP-nya itu penghasilan dikurang PTKP-nya. Untuk penghasilan tadi 90 juta dikurang PTKP-nya 54 juta, didapatlah PKP-nya 36 juta. Kemudian baru kita menghitung PPh terutangnya menggunakan tarif progresif. Jadi untuk PPh terutangnya kita menggunakan tarif 5%. Jadi tarif 5% tadi dikali dengan penghasilan kena pajaknya PKP-nya itu 36 juta, 5% dikali 36 juta didapatlah 1.800.000 untuk PPh terutangnya. Selanjutnya yaitu pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan. Perusahaan A pajaknya 300.000, untuk perusahaan B itu 400.000 dan total yang dipotong yaitu 700.000. Terkait status SPT, PPh terutang 1.800.000 dan PPh yang dipotong adalah 700.000. Jadi selisihnya 1.800.000 dikurang dengan 700.000 sama dengan 1.100.000. Dan status SPT-nya yaitu kurang bayar dengan nominal 1.100.000. Kenapa bisa kurang bayar? Dikarenakan yang pertama, perusahaan A dan B menghitung pajaknya secara terpisah. Yang kedua, pajak yang dipotong lebih kecil dari pajak yang seharusnya. Dan yang ketiga, setelah semua penghasilan digabung dalam SPT tahunan, lalu muncul status SPT yang kurang bayar. Jadi untuk contoh kasus SPT lebih bayar, karyawan pindah tempat kerja dalam 1 tahun. Jadi seorang karyawan bernama Siti juga bekerja di 2 perusahaan pada tahun pajak 2025, dan di perusahaan A itu Siti bekerja dari Januari sampai April 4 bulan dan gaji per bulannya selama 4 bulannya itu adalah 10 juta. Maka total penghasilan yang diterima Siti di perusahaan A 10 juta dikali 4 bulan menjadi 40 juta rupiah, dan PPh 21 yang dipotong di perusahaan A itu adalah 2 juta rupiah. Dan saat Siti bekerja di perusahaan B dari bulan Mei sampai Desember 8 bulan, maka gaji per bulan yang diterima oleh Siti selama 8 bulan itu adalah 8 juta dan total penghasilan yang diterima oleh Siti di perusahaan B itu adalah 8 juta dikali 8 bulan sama dengan 64 juta rupiah. Maka PPh 21 yang dipotong di perusahaan B, Siti akan menerima 3 juta rupiah dan total penghasilan selama setahun di perusahaan A, Siti menerima 40 juta rupiah dan di
perusahaan B, Siti menerima 64 juta rupiah. Maka jika ditotalkan, total penghasilan Siti di perusahaan A dan B maka 140 juta rupiah. Setelah itu kemudian kita melihat untuk status PTKP karyawan tersebut, dia merupakan status TK0, di mana TK0 sendiri yaitu sebesar PTKP-nya 54 juta. Kemudian kita akan menghitung penghasilan kena pajaknya PKP, di mana penghasilannya tadi dikurang dengan PTKP. Penghasilan dari karyawan tersebut untuk dua perusahaan itu 104 juta dikurang 54 juta. Maka hasil PKP-nya adalah 50 juta. Kemudian kita akan menghitung PPh terutangnya, di mana PPh terutangnya kita akan menggunakan tarif progresif sebesar 5%, dan untuk PPh terutangnya itu 5% dikali dengan 50 juta tadi, maka didapatlah PPh terutangnya 2.500.000. Nah, selanjutnya itu terkait pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan. Di perusahaan A nominalnya 2 juta dan di perusahaan B nominalnya 3 juta. Lalu total pajak yang dipotong yaitu 5 juta. Dengan status SPT, PPh terutang dengan nominal 2.500.000 dan PPh yang dipotong dengan nominal 5 juta. Jadi selisihnya yaitu 5 juta dikurangi dengan 2.500.000 dengan nominal 2.500.000. Maka status SPT-nya adalah lebih bayar dengan nominal 2.500.000. Nah, kenapa bisa terjadi lebih bayar? Hal ini terjadi dikarenakan yang pertama, perusahaan A dan B menghitung pajaknya secara terpisah. Yang kedua, pajak dipotong setiap bulan oleh masing-masing perusahaan. Yang ketiga, setelah dihitung kembali dalam SPT tahunan, ternyata pajak yang seharusnya dibayar lebih kecil daripada pajak yang sudah dipotong. Maka dari itu, status SPT-nya menjadi lebih bayar.